Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pelajaran yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam mari kita tuturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya bersama kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, M. Fadli Gunawan, dan Farhan Hanif beserta Akila Nur Qurani yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gender Like Styles, yaitu dari mata kuliah teori-teori komunikasi. Baik, pembahasan yang akan dibawakan oleh Mbak Akila Qurani, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gender like style itu sendiri. Jadi menurut Wikipedia, gender like sendiri adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar gender. Jadi antar gender pria dan wanita. Dan berbicara menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Ia juga merupakan instrumen dalam bidang eksplorasi dan stereotip gender sosiolinguistik. Jadi permisalannya gini, sekarang itu stereotip yang ada adalah kebiasaan bergosip itu merupakan ciri khas dari perempuan, sedangkan laki-laki dianggap berbicara meminimalisir pembicaraan atau berbicara yang penting-penting saja. Terus yang kedua, ciri khasnya yaitu seorang wanita ini, seorang perempuan cenderung berkomunikasi dengan suara yang lemah lembut, sedangkan laki-laki cenderung dinilai bernada otoriter atau seperti tegas, seperti otoriter kayak apa ya? Otoriter tuh kayak istilahnya membabi buta, membudak, mendominasi. Ya, sedangkan ini di zaman modern ini sebenarnya stereotip itu sudah tidak lagi bisa dianggap sepenuhnya benar ya, karena banyak dari perempuan pun sekarang memiliki hak atau memiliki kesempatan untuk berbicara tegas atau memimpin laki-laki ataupun berbicara ya seperlunya saja. Dan sebaliknya, banyak juga di zaman sekarang laki-laki yang cenderung suka bergosip, cenderung suka berbicara yang istilahnya basa-basi seperti itu. Jadi stereotip itu sepertinya sudah tidak lagi bisa dianggap sepenuhnya dijalankan pada zaman modern ini. Kemudian yang kedua, menurut Belton dan Robert J. dalam World of Art, Faculty of Creative and Critical Studies, UBC Okanagan, gender like itu adalah gender berbasis perbedaan dalam gaya bicara. Kedua adalah dasar hubungan gender like dalam berbicara. Satu keajaiban jika gagasan yang... Oke, jadi menurut Belton dan Robert G. dalam World of Art, Faculty of Creative and Critical Studies, UBC Okanagan, gender like sendiri itu adalah gender yang berbasis perbedaan dalam gaya bicara. Jadi kedua dasar hubungan gender like ini adalah dalam gaya berbicara antar dua gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Ya, seperti yang dijelaskan pada penjelasan di Wikipedia tadi sama, yaitu perempuan cenderung berbicara banyak, berbicara secara lemah lembut, dan laki-laki berbicara secara otoriter. Kemudian satu keajaiban jika gagasan yang mungkin digunakan
untuk merevisi esensi dari definisi berbasis estetika gender, sensibilitas seperti pada estetika matriarkal. Nah, selanjutnya yaitu konsep genderless sendiri yang akan langsung dijelaskan oleh Mas Farhan. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi konsep genderless style itu tuh, udah gede banget nih. Itu dikemukakan oleh Deborah Tanner. Nah, Deborah Tanner itu tuh seorang profesor linguistik yang terkemuka di Georgetown University di Washington DC, Amerika. Nah, di sana dia tuh belajar tentang genderless style. Nah, dia tuh menerapkan cara berkomunikasi, terus hambatan-hambatannya juga. Nah, pembicaraan antar gender. Nah, gitu. Kemudian beliau menulis buku yang berjudul That's Not What I Mean. Nah, dalam bukunya itu menjelaskan bahwa proses komunikasi antar laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari komunikasi antar budaya. Tanner juga menjelaskan bahwa linguistik adalah disiplin akademi yang ditujukan untuk memahami bagaimana bahasa itu berfungsi. Langsung aja, konsep gender sering disalahartikan dengan konsep seks karena keduanya sama-sama membahas tentang laki-laki dan perempuan, sehingga banyak orang memilih perspektif yang sama. Persamaan kata gender dan seks memang terlihat dari segi bahasa, yaitu sama-sama memiliki arti jenis kelamin. Untuk mengenal konsep gender, maka harus ada perbedaan pandangan antara konsep gender dengan konsep seks. Santrop mengatakan bahwa istilah seks dan gender memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks mengacu pada dimensi biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender itu mengacu pada dimensi sosial budaya antara seorang laki-laki dengan perempuan. Nah, dengan adanya gender lifestyle ini itu tuh melahirkan teori-teori baru. Nah, teori ini yang pertama adalah genderless teori itu sendiri. Terus yang kemudian ada standpoint teori, dan yang ketiga adalah mute group teori. Nah, penerapan genderless teori ini siapa? Penerapan genderless teori. Aku. Kau. Oke, untuk penjelasan tentang teori-teori yang dilahirkan oleh genderless style itu nanti bakal bisa dibaca lagi di makalah. Nanti tolong dibaca sendiri. Nanti bakal kami share di grup. Oke, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Akila tentang perspektif penerapan genderless teori. Oke, jadi genderless teori ini penerapannya itu gimana sih? Nah, yang pertama dalam public speaking versus private speaking. Nah, kearifan lokal menunjukkan bahwa wanita berbicara lebih banyak daripada pria. Nah, itu sebuah stereotip yang memang terbukti ya sampai sekarang ini. Terus wanita tuh lebih banyak melakukan percakapan pribadi daripada pria juga. Seperti seorang perempuan atau wanita selalu berbicara di depan cermin, berbicara dengan dirinya sendiri dibanding wanita. Kemudian di area publik, pria bersaing untuk naik pangkat dan berbicara lebih banyak daripada wanita. Seperti yang kita ketahui bahwa di ruang-ruang publik, kebanyakan atau yang sering kita dapati sebuah kelompok atau sebuah forum itu didominasi atau dipimpin oleh seorang pria, karena memang seorang pria ini cenderung lebih terbuka di ruang publik, berbicara yang penting atau berbicara mengenai hal-hal yang sistematis. Kemudian yang selanjutnya, gaya monolog pria sesuai untuk laporan tetapi tidak untuk hubungan. Artinya pria ini bisa menempatkan diri secara profesional, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di hadapan pekerjaan atau hal-hal yang harus memang bersifat profesional. Kemudian bagaimana dia menempatkan dirinya
berbicara di dalam hubungan, baik itu hubungan asmara, hubungan antara pertemanan atau antar keluarga. Kemudian yang terakhir, anak perempuan atau seorang perempuan belajar melibatkan orang lain dalam percakapan-percakapan, sementara laki-laki belajar menggunakan komunikasi untuk menegaskan ide-ide mereka sendiri dan menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Artinya memang perempuan ini selalu cenderung ketergantungan kepada orang lain ya, bergantung kepada orang lain. Konotasinya tidak buruk, tetapi perempuan ini memang istilahnya membutuhkan pancingan dari lawan bicaranya, dari orang lain gitu dibanding laki-laki. Ya. Nah, kemudian ada telling a story. Telling story ini menurut Tannen itu mengakui bahwa kisah yang diceritakan orang mengungkapkan banyak hal tentang harapan, kebutuhan, dan nilai-nilai mereka. Terus, pria menceritakan lebih banyak cerita dan lelucon daripada wanita. Ketika wanita berbicara, mereka mengecilkan diri. Nah, ini khususnya di ruang publik ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa pria itu cenderung suka bercerita di ruang publik. Kemudian yang ketiga ada listening. Wanita menunjukkan perhatian melalui isyarat verbal dan non-verbal. Bisa dibilang wanita itu lebih peka daripada pria gitu. Terus pria dapat menghindari isyarat ini agar tidak muncul one down. Seorang wanita menyela untuk menunjukkan persetujuan, untuk memberikan dukungan, atau untuk menyediakan apa yang menurutnya akan dikatakan. Yang terakhir, pria menganggap gangguan apapun sebagai gerakan kekuasaan. Yang keempat ada asking question. Tannen berpikir bahwa pria dan wanita juga mengganggu satu sama lain dengan cara mereka yang berbeda dalam mengajukan pertanyaan atau tidak menanyakannya. Terus pria tidak meminta bantuan karena itu memperlihatkan ketidaktahuan mereka. Jadi pria itu cenderung walaupun dia tidak tahu, dia berusaha tidak memunculkan sikap ketidaktahuannya itu. Jadi ya berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Kemudian yang kelima ada konflik. Karena mereka melihat hidup sebagai sebuah kontes, banyak pria lebih nyaman dengan konflik dan karena itu cenderung menahan diri. Dalam hal ini tuh bisa dikatakan pria lebih bisa mengontrol emosinya dalam menghadapi sebuah konflik. Tidak seperti wanita ya. Kita tidak mengecilkan wanita, tetapi memang pada faktanya wanita cenderung menggunakan perasaannya dalam memecahkan sebuah konflik dibanding pria. Pria itu lebih cenderung menggunakan logikanya gitu. Kemudian ada non-verbal communication. Nah, anehnya di sini si Tannen ini tidak memperluas perbedaan koneksi atau status dengan cara-cara di mana pria dan wanita itu berkomunikasi secara non-verbal. Jadi sepertinya Tannen ini tidak terlalu meneliti tentang komunikasi non-verbal antara pria dan wanita. Next. Oke, yang terakhir itu ada penerapan dakwah menggunakan gender lifestyle. Jadi gender lifestyle itu ternyata juga bisa diterapkan dalam dunia dakwah ya, yang akan dijelaskan langsung oleh Bapak Moderator. Baik, berikut adalah materi penjelasan terakhir sekaligus penutup, yaitu penerapan dakwah menggunakan gender lifestyle. Dalam ajaran agama Islam tidak ada yang namanya da'i hanya seorang laki-laki. Sedangkan tujuan dakwah juga tidak ditujukan hanya untuk laki-laki. Hal ini juga dapat dibuktikan pada surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk." Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa berdakwah tidak disuruhkan oleh seorang laki-laki sahaja, namun juga boleh seorang perempuan. Berdakwah merupakan fardu kifayah berdasarkan surah Ali Imran ayat 102. Dalam kajian fikih terdapat beberapa bab yang mana hanya dikhususkan bagi wanita. Bab tersebut kadang cukup membuat para dai merasa tidak nyaman menjelaskan kepada jamaah perempuan yang mana mereka memiliki kesamaan. Dengan hal tersebut bisa membuat kedua belah pihak sama-sama merasa nyaman. Metode dakwah menyesuaikan dengan siapa yang akan didakwahi.
Pendakwah harus mampu menyesuaikan diri dengan para jamaah agar dakwah yang disampaikan tersampaikan dengan baik kepada jamaah. Di Indonesia cukup banyak kajian untuk kalangan ibu-ibu diisi oleh dai. Disinilah peran gender lifestyle berperan, yang mana seorang dai harus mampu menyesuaikan dengan jamaah ibu-ibu yang tentu saja memiliki perbedaan gender. Seorang dai dituntut pula agar mampu menjadi bagian dari ibu-ibu. Dengan cara itulah dakwah mampu tersampaikan dengan baik. Baik, itulah penjelasan penerapan dakwah menggunakan gender lifestyle. Cukup. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami mengenai gender lifestyle. Jika para audiens kurang memahami materi yang kami jelaskan, bisa bertanya secara pribadi. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami pada senja hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.